Nah, apakah semua pengusaha itu tuh berhak gitu Pak dapat fasilitas perpajakan ini atau diatur lagi? Karena kalau kita berbicara tentang kepastian hukum tadi gitu Iya. ya, tentunya harus ada pengaturan yang menjamin bahwa Mhm. fasilitas ini memang tepat sasaran. Betul. Maka poin-poin penting di dalam PP 41 dan PMK 173 nanti akan diatur ya dengan pasti gitu kan, Iya. tentang kelembagaan ya yang menyangkut ya, Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan. Nah, Oke. kemudian yang kedua ya, agar tepat sasaran juga, Mhm. pelayanan perizinan yang mencakup baik perizinan berusaha ya, Oke. perizinan lainnya yang diperlukan oleh pengusaha di kawasan perdagangan bebas ini juga harus ditaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo kawan pajak, berjumpa lagi dengan saya Wina dalam podcast Bijak, Bincang Pajak, yang khusus dibuat untuk kawan pajak semua oleh tim penyuluh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Kawan pajak, ada yang sudah pernah berkunjung ke Batam? Atau mungkin ke kota Sabang di Aceh? Nah, kalau kawan pajak tahu, kedua daerah tersebut termasuk dalam kawasan bebas loh. Nah, kira-kira kawasan bebas ini apa ya? Kawasan bebas atau lengkapnya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB itu merupakan suatu wilayah yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang terpisah dari daerah pabean. Nah, sehingga di kawasan tersebut itu bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan juga cukai. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kawasan ini bisa terbentuk? Nah, salah satunya tentunya untuk mendukung iklim ekonomi investasi di Indonesia. Seperti yang kita tahu kan di Indonesia itu berbatasan dengan beberapa negara ya kawan pajak. Nah, untuk negara Indonesia dapat bersaing secara ekonomi dengan negara-negara lain, nah salah satu upaya dari pemerintah adalah membentuk kawasan ini. Nah, tentunya pembentukan KPBPB itu memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakannya di kawasan ini. Salah satunya sudah terbit peraturan pemerintah atau PP nomor 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan juga pelabuhan bebas, yaitu terdapat suatu pengaturan tentang fasilitasnya atau kemudahannya. Nah, salah satu fasilitas tersebut adalah PPN loh atau pajak pertambahan nilai. Kemudian teknis penerapan fasilitas ini sudah diatur juga kawan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 173 garing PMK.03 tahun 2021 tentang tata cara pembayaran, pelunasan, pengadministrasian PPN atau PPN dan PPNBM atas penyerahan BKP dan atau JKP dari dan atau ke KPBPB. Nah, kawan pajak, dalam podcast bijak kali ini tentunya saya tidak akan sendirian dong. Nah, kita akan membahas tuntas mengenai fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut di KPBPB bersama dengan fungsional penyuluh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar yaitu Pak Ahmad Rifan. Halo Pak Rifan, gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Wina dan kawan pajak semua, Alhamdulillah kabar sehat dan semangat Mbak Wina. Bagaimana Oke, kabarnya Mbak Wina dan kawan saya pajak semuanya juga juga? alhamdulillah sangat luar biasa loh. Karena ini kita sudah lama loh kawan pajak tidak take podcast ya Pak. Udah Jadi kangen ya kawan pajak iya semuanya dengan kita tentu ya. Kita kita juga sudah kangen dengan kawan sudah pajak. rindu loh berinteraksi dengan kawan pajak walaupun masih melalui virtual ya Pak Ya. secara video gitu. Oke, kita langsung saja Pak Rifan. Nah, mungkin kita bahas dari yang simple dulu deh Pak. Nah, kira-kira kenapa sih pemerintah itu perlu membentuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB ini dan sertakan di dalam kawasan tersebut kan diberikan fasilitas-fasilitas. Nah, kira-kira kenapa Pak? Boleh cerita dulu dong. Oke Mbak Wina dan kawan pajak semuanya, tema yang sangat menarik ya, dan relevan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia ya, Betul tentang sekali. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Tadi Mhm. sebenarnya di pengantar sudah banyak diceritakan oleh Mbak Wina tentang Iya, definisi kawasan bebas dan perdagangan bebas itu betul. sendiri. Nah, kalau kita
lihat ya latar belakang tadi sudah disampaikan terbitnya peraturan pemerintah ya nomor 41 tahun 2021, Iya, kemudian turunannya sudah diterbitkan juga ya betul. PMK 173 Ya, tahun 2021 pula. Nah, bahwa ya untuk meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha tentunya ya di kawasan perdagangan kawasan, bebas dan ya, pelabuhan bebas tadi, dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh biasanya akan diikuti dengan perluasan lapangan kerja. betul Nah, Pak, Indonesia setuju. ini kan kaya sekali sumber daya manusia, sehingga Betul, perluasan SDM ya. lapangan kerja ini sangat menjadi prioritas pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang ekonomi ya, Iya, apalagi insentif perpajakan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nah, oke. kemudian Mbak Wina dan kawan pajak semuanya yang tidak kalah menarik adalah ini upaya pemerintah untuk meningkatkan ya daya saing di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Pelabuhan bebas bebas. ini. Untuk bisa membuat daya saing ini, ya, pemerintah menyadari diperlukan adanya kebijakan strategis untuk mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau kawasan ekonomi gitu kan. Di Indonesia juga banyak yang diatur ya, kita kenal ada kawasan ekonomi khusus Iya, agar bisa bersaing dengan kawasan perdagangan bebas negara lain. iya betul sekali karena Nah, kita berbatasannya sangat dekat ya Pak ya iya, dengan beberapa negara. apalagi tadi diceritakan oleh Mbak Wina di pengantar bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini ada di Pulau Batam, ada di Karimun, Iya, kemudian ada di Bintang, ada di Sabang. Ini kan wilayah-wilayah strategis yang berbatasan dengan negara negara-negara lain. tetangga kita, Iya, yang betul. mereka juga tentu akan membuat kebijakan agar ekonominya ini dapat bergerak maju. Iya, Contohlah kita yang setuju sering Pak. menjadi persaingan yang sehat ya adalah dengan Singapura dan Malaysia. Malaysia, Nah, ya betul. kalau kita lihat ini Mbak Wina dan kawan pajak semua, ternyata di Malaysia sendiri itu sudah ada 27 zona kawasan perdagangan bebas. Wow, 27 27 ya. ya Pak, Nah, sangat banyak ya. Di Singapura wilayahnya yang Mhm, tidak luas dibanding iya, Indonesia ya, mhm. kecil wilayahnya itu ada 9 perdagangan bebas, 9 Oke, wilayah. ada 9 Nah, ya. tentu kawasan bebas yang ada di Indonesia juga ingin bersaing, ya ingin berkembang dengan zona-zona perdagangan bebas yang ada di negara Negara tetangga. tetangga, oke Nah, setuju. selain itu, Mbak Wina dan kawan pajak semuanya, dengan telah diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 41 dan Mhm, peraturan Menteri Keuangan nomor 173 173 ya, ini ya, yang pada intinya di situ ada poin insentif di bidang PPN ya, yang mengatur oke, khusus pajak pertambahan nilai dan PPN dengan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi oke. kalau kita bicara pajak di Indonesia atas konsumsi barang gitu ya Mbak Mhm, ya. Kalau dia tidak termasuk mewah, pajaknya itu hanya pajak pertambahan nilai. iya, Tapi kalau termasuk mewah, di situ ada pajak pertambahan nilai plus plus pajak penjualan atas barang barang mewah. mewah, oke. Nah, PMK 173 sendiri yang Mhm, nanti akan berbicara lebih teknis gitu kan. Ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan. Sehingga iya, nanti akan memberikan kemudahan berusaha. Nah, iya, seperti yang kita simak beberapa tuntutan pelaku usaha ini agar pemerintah menciptakan suatu iklim yang iklim, ya, memudahkan berusaha gitu kan. iya. Dipangkas semuanya. Kalau perlu secara sistem semuanya gitu Mhm, kan. Nah, setuju. kemudian akan memberikan ya tertib administrasi ya sehubungan dengan kegiatan di kawasan bebas ini Bebas sendiri. ini, Nah, oke. sehingga nanti di PMK 173 ini ya akan Mhm, dikenal semua mekanismenya akan fully elektronik nanti ya di oke. sana. Nah, kemudian kawan pajak semuanya eh, PMK 173. 173 ini harus konsentrasi gitu ya. PMK Betul. 173 ini akan mengatur ya Iya, secara detail ya, teknis nanti bagaimana tata cara iya, pembayaran ya, pelunasan ya, iya. pengadministrasian baik PPN atau PPN dan Mhm, PPNBM mhm. atas penyerahan barang kena Barang pajak, ya. barang kena pajak bisa yang berwujud, bisa Iya, yang bisa tidak tidak berwujud gitu berwujud, ya, iya. atau jasa kena pajak dari dan ke. Ya, baik Nah, masuknya ke kawasan perdagangan bebas iya, atau keluar dari kawasan kawasan perdagangan bebas perdagangan dan bebas. pelabuhan bebas. Bebas, oke. Tadi sudah disinggung ya kawan pajak, ada kata fasilitas nih. Nah, kira-kira fasilitas perpajakan apa sih Pak di kawasan bebas ini? Apa saja gitu? Oke. Kalau kita berbicara perdagangan gitu kan, Mhm, biasanya
teman-teman dalam tanda kutip ya dianggap yang menambah harga itu adalah PPN. PPN, betul. Ya, biasanya sering kalau Mbak Wina dan kawan pajak semua mungkin ya belanja elektronik gitu kan, ketika dibandingkan, oh ini HP ini kok harganya 15 juta gitu kan, yang satu ternyata 15 juta ditambah 11%. 11% kan 1.650.000 gitu kan, akan lebih mahal. Nah, karena di situ ada pajak pertambahan nilai. Sehingga concern diskusi kita, kalau kita berbicara tentang fasilitas yang ada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas nanti adalah PPN. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, subjek pemungutan di PPN ini kita kenal dengan istilah pengusaha kena pajak. Nah, ini yang pertama harus kita diskusikan. Ya, karena kawasan bebas tadi diceritakan oleh Mbak Wina, dia adalah kawasan yang ada di NKRI, tetapi terpisah dari daerah pabean, gitu kan. Maka prinsip pertama, fasilitas yang ada, pengusaha yang terdaftar di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi administrasinya udah clear dulu kan? Itu dari awal pun sudah berbeda ya, Pak? Sudah berbeda. Kalau kita kan mengenal gitu kan, agar PPN ini dapat dilaksanakan, subjeknya harus menjadi PKP dulu. Pajak. Nah, setelah subjek, nanti kita akan berbicara tentang transaksi. Ketika subjek di dalam daerah pabean ini sudah tidak PKP, nah fasilitas yang kedua terkait dengan transaksi yang ada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini, kita diskusikan barang kena pajak dulu lah ya, yang sering misalkan teman-teman beli elektronik di Batam gitu ya. Nah, di sana penyerahan PKP di dalam KPBPB, ini nggak boleh cepat-cepat juga ngomongnya, karena 2 kali ya. KPBPB ini dibebaskan dari pengenaan. Jadi bebas ya Pak, fasilitasnya bebas. Nah, kemudian pelaku usaha yang di Batam untuk dapat ya menyerahkan BKP ini kan juga membutuhkan BKP dari tempat lain. Iya, betul. Bisa dari luar daerah pabean yang kita kenal dengan istilah impor gitu kan, atau lokal ya di dalam daerah pabean. Nah, istilah kalau dia dari luar daerah pabean namanya pemasukan. Pemasukan barang ya. Pemasukan barang. Jadi kalau ada pemasukan barang kena pajak atau juga barang gitulah ya, dari luar daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, ini juga dibebaskan dari PPN dan juga tidak dipungut PPh pasal 22. Jadi kalau kita impor biasa kan ada PPh 22, punya angka pengenaan impor atau tidak, gitu kan? Punya api atau enggak? 2,5 atau 7,5 gitu kan. Nah, ini tidak dipungut PPh pasal dua-duanya. Oke, yang berikutnya. Kalau kita tadi sudah bicara masuknya, masuk barangnya. Bagaimana kalau ada penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha yang ada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas kepada pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas lainnya, itu juga dibebaskan PPN. Misalkan ya tadi yang di Batam dengan Sabang gitu lah ya, itu juga dibebaskan PPN. Nah, kemudian kawan pajak semuanya, penyerahan PKP ya ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas oleh pengusaha di ada istilah satu tempat namanya kawasan berikat yang kita kenal atau tempat penimbunan berikat TPB. Atau juga kita memiliki satu wilayah yang di situ difungsikan untuk insentif di kawasan ekonomi khusus, gitu kan? Kepada pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini tidak dipungut PPN. Kalau tadi bebas, sekarang kita mengenal istilah tidak dipungut PPN. Nah, tentu kawan pajak semuanya sudah familiar lah ya, apa perbedaannya bebas dan tidak dipungut gitu ya. Perbedaan yang paling mencolok nanti terkait dengan treatment pajak masukan. Jadi kalau tidak dipungut nanti dapat dikreditkan. Begitu juga kalau ada penyerahan barang kena pajak ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dari pengusaha di tempat lain di daerah pabean yang kita kenal dengan namanya TLDDP. TLDDP itu ya perusahaan biasalah di luar Batam gitu kan, yang nggak dapat fasilitas daerahnya itu ya. Kepada pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini juga tidak dipungut PPN. Jadi kawan pajak jangan khawatir. Ya. Misalkan kita di Jakarta gitu kan, mau jual barang kepada pengusaha yang di Batam, nanti kan tidak dipungut PPN. PM yang dulu kita sudah bayar gitu kan, itu nanti dapat dikreditkan atau dimintakan restitusi.
Tusik. Nah, catatan penting ketika kita berbicara tentang penyerahan BKP ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas oleh pengusaha di TLDDP, ini nanti akan ada dua kelompok. Ya, kelompok yang Apa tuh, pertama Pak? yang tidak dipungut langsung gitu kan, ini yang diatur di PMK 173 yang akan kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian ada aturan lex spesialisnya. Nah, lex spesialisnya apa? Ketentuan PPN tidak dipungut ini tidak berlaku gitu kan atas penyerahan barang kena pajak ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas oleh pengusaha di TLDDP untuk penyerahan BKP yang telah dilunasi PPN dengan stiker lunas PPN. Jadi kita kan sering mengenal ada beberapa transaksi PPN yang pelunasannya sudah diatur secara khusus dengan pelekatan pita dilunasi. Contoh lah, kalau dulu kita ada kaset, CD itu kan ketika dikeluarkan rumah produksi sudah ada pelunasannya. Iya, betul. Rokok itu kan juga harus dilunasi dulu sebelum dijual. Nah, termasuk ketentuan tidak dipungut ini juga tidak berlaku untuk bahan bakar minyak bersubsidi karena sudah diatur khusus pajak pertambahan nilai. Oke, luar biasa ya kawan pajak, sangat lengkap loh tadi dijelaskan oleh Pak Rifan. Itu baru terkait BKP ya Pak, baru barang kena pajaknya nih. Oke, tadi barang kena pajaknya berwujud ya. Iya. Nah, gimana kalau misalnya dia barang kena pajaknya tidak berwujud atau misal JKP gitu Pak, itu gimana tuh pengaturannya? Nah, jadi ini memang diskusi yang kalau berbicara PPN, dunia modern tidak hanya transaksi itu hanya barang kena pajak yang berwujud saja. Betul sekali, Tadi contohnya adalah alat elektronik gitu kan. Kemudian misalkan adalah contohnya yang barang berwujud ya kayak pakaian, furniture, ini kan ada barang berwujud. Ada pula barang kena pajak tapi tidak berwujud. Misalkan royalti. Betul. Ya, royalti atas apa? Macam-macam. Yang sering terjadi atas penggunaan merek misalkan. Misalkan kita memiliki waralaba yang terkenal gitu kan. Kemudian dimanfaatkan ini di Batam gitu kan, atau di Karimun gitu kan, atau di Sabang gitu kan. Bagaimana perlakuannya? Nah, ini juga diatur di dalam PP 41 dan PMK 173. Nah, yang pertama kita akan seperti biasa kita bagi dulu. Kalau istilah yang digunakan di PPN itu istilahnya namanya pemanfaatan. Pemanfaatan BKPTB. Ya. Kalau ada pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, atau juga jasa kena pajak, jadi PPN itu hampir mengaturnya linear antara BKPTB dengan JKP. Dari luar daerah pabean, di dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, jadi misalkan ada merek di luar negeri itu Jepang gitu kan. Nah, merek ini akan dipakai oleh pengusaha di Batam gitu kan. Namanya kan dimanfaatkan. Nah, ini akan memperoleh fasilitas, ini dibebaskan dari pengenaan PPN-nya. Nah, kemudian terkait dengan BKPTB ini, kalau ada penyerahan BKPTB atau JKP di dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sendiri tadi, itu juga dibebaskan seperti barang ya. Sama karena Pak. dia tidak PKP di dalamnya juga dibebaskan. Jadi dibebaskan semuanya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada penyerahan BKPTB atau JKP di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini oleh pengusaha di kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas untuk dimanfaatkan di tempat lain. Nah, itu gimana tuh Pak? Contoh jasa lah sekarang ya. Ya, penyerahan jasa ya di dalam kawasan. Jadi misalkan ada jasa, contohnya kan reparasi gitu kan. Ada misalkan mesin yang rusak ya, dibawa di Batam gitu kan, kemudian direparasi di Batam. Kemudian oleh siapa? Oleh juga pengusaha di KPBBB, bisa di Batam, di Sabang gitu kan. Tapi penggunaan dari aset ini digunakan di tempat lain di TLDDP. Misalkan ada proyek di Jakarta misalkan. Nah, kalau seperti ini nanti akan dikenai PPN. Ya, jadi ingin yang digarisbawahi pemanfaatannya di mana? Karena PPN dulu secara teori kita mengenal adalah destination principle gitu kan, pajak atas konsumsi dalam negeri gitu ya. Nah, kemudian dikecualikan dari pengenaan PPN tadi ya, yang dimanfaatkan tadi adalah untuk penyerahan jasa yang memang dari nature-nya dibebaskan PPN ya, sebagaimana kita ketahui PMK 49 yang kemarin
ramai kita diskusikan terkait dengan fasilitas-fasilitas PPN itu terdapat beberapa jasa yang memang dibebaskan dari PPN. Yang paling seringlah dulu jasa yang termasuk non JKP kan banyak menjadi JKP yang dibebaskan. Ya. Nah, kemudian kawan pajak, bagaimana kalau ada penyerahan ya BKPTB oleh pengusaha di tempat lain di dalam daerah pabean di TLDDP untuk dimanfaatkan di kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas. Ya. Jadi sekarang yang memiliki BKPTB ini ya pengusaha biasa di Indonesia ya, yang tidak di wilayah tertentu. Maka mekanisme seperti barang tidak dipungut PPN. Ya, PPN tidak dipungut. Ini fasilitas. Ya. Kemudian kalau ada pemanfaatan jasa kena pajak ya di tempat lain di dalam daerah pabean oleh pengusaha di TLDDP untuk dimanfaatkan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini akan dipungut PPN. Jadi kata kunci di situ kan penyerahan JKP. Penyerahannya terjadi di TLDDP. Jadi penyerahannya di Indonesia. Misal, ya antar Mbak Wina punya perusahaan, saya punya perusahaan. Nah, kemudian penyerahan ini Mbak Wina akan manfaatkan di Batam. Nanti di Batam gitu. Ya, Kita penyerahannya di Jakarta gitu ya, Pak. Ini juga akan dikenai PPN. Nah, dikecualikan dari ketentuan ini adalah kalau ada penyerahan JKP tertentu ya di dalam daerah pabean tadi ya untuk dimanfaatkan di Batam atau di KPPBB ini tidak dipungut PPN ya. JKP tertentu itu apa yang sering kita kenal nanti adalah JKP yang batasan ekspor ya, kayak maklun gitu kan, kayak reparasi yang melekat dengan aset ya konsultasi dan seterusnya. Nah, banyak ternyata ya. Jadi banyak titiknya gitu kan. Iya, betul, Pak. Bagaimana sekarang kalau kita coba akan tingkatkan gitu kan, kalau ada tadi kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus gitu ya. Penyerahan BKPTB atau JKP ya di tempat penimbunan berikat atau di KEK oleh pengusaha yang terdaftar di kawasan berikat atau di KEK nanti. Sepanjang nanti akan dimanfaatkan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas juga sama, tidak dipungut PPN. Jadi rasanya tidak sulit gitu ya. Ketika ada barang, ada jasa mau masuk ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, baik oleh pengusaha biasa di TLDDP, di kawasan berikat, dan di KEK itu juga sama, gitu ya, tidak dipungut PPN. Kita lanjutkan lagi nih, biar kawan pajak kalau bicara barang kena pajak dan jasa kena pajak ini ternyata banyak variannya ya. Iya, betul. Asalnya juga banyak gitu kan. Nah, kemudian kalau ada penyerahan BKPTB ya atau JKP di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Oleh pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk dimanfaatkan di tempat penimbunan berikat ya, TPB kawasan berikat lah itu ya. Kadang teman-teman melihat lah kayak di Cakung gitu kan ada Pulau Gadung ya, kawasan berikat Pulau Gadung di situ. Itu nanti dipungut PPN. Nah, ini berarti kalau keluar dari Batam gitu kan dimanfaatkan oleh pengusaha di kawasan berikat Pulau Gadung contohnya tadi ada dipungut PPN. Yang agak berbeda nanti kalau di kawasan ekonomi khusus. Ya, kayak kemarin kita diskusikan misalnya Mandalika gitu kan, ini kan banyak ya, atau kalau di Sumatera ada di Semangke yang lebih lama ya. Kalau ada penyerahan BKPTB ya, atau JKP di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas oleh pengusaha di KPPBB tadi untuk dimanfaatkan di KEK, ini tidak dipungut PPN. Berarti kalau misalnya dia kosan berikat itu dipungut, tapi kalau dia KEK itu tidak dipungut PPN. Ini yang sering teman-teman kelupaan gitu ya. Treatmentnya berbeda ya Pak. Nah, kata kunci kawan pajak semuanya ya, ketika kita berbicara tentang JKP utamanya nanti yang masuk ke kawasan perdagangan bebas atau pelabuhan bebas yang tertentu tadi termasuk yang keluar, ini yang memperoleh treatment khusus adalah yang diatur di dalam PMK yang mengatur tentang batasan ekspor. Bagaimana kita ketahui, ekspor JKP itu kan 0%. Akibat ekspor 0% ini, si pengusaha akan punya hak untuk dapat mengkreditkan pajak masukan. Tapi tidak semuanya, ya, penyerahan jasa itu memenuhi kriteria ekspor, hanya tertentu saja.
ya. Oke. Salah satunya tadi yang kita contohkan ada jasa maklun, jasa yang melekat dengan aktiva tetap Aktivanya, ya. reparasi gitu kan, atau terkait dengan konsultasi konstruksi Iya. gitu kan, itu termasuk kriteria-kriteria jasa tertentu yang Oke. diatur dalam PMK tentang batasan ekspor, Mbak Oke. Wina dan kawan pajak semuanya. Oke. Luar biasa ya, Pak. Nah, jadi mulai banyak gitu kan ini ya sangat, tuh. dan sangat rigid loh, Pak. Ini Oke. diatur per pertama Item. per jenisnya dulu, BKP gimana, terus JKP gimana, terus BKPTB-nya gimana gitu ya, kawan Ya. pajak. Luar biasa ya, nanti kalau misalnya bingung boleh di rewind aja ya. Oke. Di rewind aja videonya karena Siap. Nah, karena ini sangat rigid loh, luar bahkan biasa kalau sekali. ingin nanti ngetes sama kita untuk diskusi lebih lanjut tentang kawasan bebas sudah Bebas, offline, ya. ya kita dengan senang hati Wah. ya menerima. Ya. Oke, kawan pajak ditantangin nih. Iya. Kalau mau datang boleh loh, Iya. diskusi langsung ya. Oke. Nah, tadi kan disebutkan treatmentnya ada beda-beda juga ya, Pak. Nah, apakah semua pengusaha itu tuh berhak gitu, Pak, dapat fasilitas perpajakan ini atau diatur lagi gitu, Pak? Oke, nah ini jadi sangat penting sekali karena kalau kita berbicara tentang kepastian hukum tadi Iya. gitu ya, tentunya harus ada pengaturan yang menjamin bahwa fasilitas ini memang tepat sasaran Betul, ya. betul. Jangan sampai negara sudah memberikan fasilitas kalau di dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini bebas PPN, Iya. silakanlah transaksinya tanpa PPN dan Mhm, PPNBM. Ketika masuknya pun tadi kita nyatakan tidak dipungut PPN, ini Iya. salah ya, Oke. salah sasaran. Iya. Maka poin-poin penting di dalam PP 41 dan PMK 173 nanti akan diatur ya dengan pasti gitu kan, Iya. tentang kelembagaan ya yang menyangkut ya, Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan. Oke. Maka kita kalau ke Batam misalkan disebutkan ada BP Batam, Badan Pengusahaan Wilayah Batam. Wilayah Nah, Batam. ini Oke. harus diatur dulu karena Iya. ini nanti yang menjadi pihak yang akan diberikan tugas oleh negara sekaligus kewenangan ya Oke. untuk mengatur, mengawasi bagaimana kegiatan di kawasan perdagangan bebas Kegiatan dan usaha pelabuhan di bebas ini bisa KPBPB berjalan. itu ya, Pak. Oke. Nah, kemudian yang kedua ya agar tepat sasaran juga, Mhm. pelayanan perizinan yang mencakup baik perizinan berusaha ya, perizinan lainnya yang diperlukan oleh pengusaha di kawasan perdagangan bebas ini juga harus ditaati. Nah, jangan sampai mau minta fasilitasnya tapi tidak memiliki izin ya di sana. Ini Oke. penting juga ya, Mbak ya. Iya. Nah, kemudian terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan aset yang dikelola oleh BP ya, Badan Pengusahaan, ini juga diatur ya, untuk menjamin seperti tadi kita memiliki daya saing ya dengan kawasan bebas di negara-negara lain. Maka bagaimana pengembangan dan pemanfaatan asetnya ini? Nah, pemberian fasilitas dan kemudahan baik dalam pemasukan dan pengeluaran barang. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang fasilitas juga perpajakannya, kemudian bicara dengan kepabean dan cukai, keimigrasian ya serta fasilitas dan kemudahan lainnya. Ini akan diatur apabila pengusaha tadi memang benar-benar pengusaha yang terdaftar di KPBPB. Nah, jadi yang diberikan segala fasilitas kemudahan di kawasan bebas, terutama kalau konteks yang kita layani dan kita awasi terkait dengan PPN dan PPNBM ini adalah pengusaha yang melakukan usaha di kawasan bebas. Oke. Di mana pengusaha tadi mendirikan ya menjalankan usaha di kawasan bebas dalam rangka mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi yang sudah memperoleh izin berusaha. Oke. Ya bisa aja di sana tadi dalam konteks mendirikan itu nggak harus pusat perusahaan, bisa aja cabang, bisa tapi jadi cabang, ya. memiliki izin usaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Oke, jadi kunci pentingnya tadi izin berusaha ya, Pak? Betul, Mbak Wina dan kawan itu pajak menjadi semuanya. catatan ya kawan pajak, izin berusahanya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak, gimana apakah semua pengusaha itu bisa mendapatkan? Ternyata tidak ya, hanya yang memiliki izin berusaha. Nah, kemudian prosedurnya Pak, kita sudah tahu nih si pengusaha ini dia punya izin berusaha, tapi gimana nih
prosedurnya gitu. Apa yang harus dilalui oleh si pengusaha ini untuk dapat memanfaatkan si Oke. fasilitas perpajakannya. Oke, Nah, sekarang gitu. sudah mulai step ke teknis gitu Iya, ya Mbak Wina betul, dan Pak betul. Pak. Kan pajak semua mungkin kita kasih cerita dulu ya. Iya, Kita membayangkan bagaimana bicara tentang barang kena pajak yang berwujud dulu ya, iya. yang masuk ke dalam daerah pabean dari tempat di TLDDP TLDDP ya di ya. Indonesia ini yang tadi memperoleh fasilitas tidak dipungut, Mhm. bahwa barang ini memang dipastikan masuk ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Iya, bebas. Dulu kita mengenal sering ada permasalahan endorsement gitu kan. iya, endorsement. Nah, kita menjual kepada pengusaha di Batam, apakah masuk ke Batam? Ya belum tentu. Misalkan ini ada kawan Batam mau beli dari saya dan Mbak Wina gitu Iya, kan. Ya dia pengusaha di Batam, tapi di mana ya dimanfaatkan? Nah, iya. padahal fasilitas ini kan diberikan ketika barang Barang itu di dimasukkan ke KPP KPBPB. PB. Iya, Nah, ini poin penting tadi ya, iya. memastikan bahwa barang memang masuk ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan Pelabuhan bebas. bebas. Iya. Nah, jadi pertama tadi kita coba ringkas bahwa ketika ada BKP baik dari TLDDP, dari Iya. tempat penimbunan berikat atau kawasan berikat atau kawasan ekonomi khusus diserahkan ke KPBPB, ini mempunyai fasilitas tidak dipungut PPN. Nah, ini Iya. tadi ada pengecualiannya yang PPN-nya sudah dengan cara tertentu gitu kan, Iya. dengan pelunasan Pelunasan, gitu iya. kan, atau BBM bersubsidi. Ini memang tidak diatur di Tidak sini. diatur ya. Oke. Kemudian kawan pajak semuanya, untuk memastikan bahwa ya BKP berwujud ini memang masuk ke KPBPB, maka pemasukan ke KPBPB ini melalui pelabuhan yang ditunjuk. Oh, oke. Jadi ada, Jadi, I makanya ada see. bea cukai ya. Betul, Gitu betul, kan, ada betul. pelabuhan yang ditunjuk. Iya. Kemudian ya, untuk membuktikan bahwa benar-benar masuk ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan mekanisme endorsement. Hanya Endorsement. mekanismenya yang akan diperbaiki caranya gitu kan. Iya. Dengan yang tadi fully elektronik Elektronik. tadi, gitu Oke. ya. Nah, kemudian pelabuhan yang ditunjuk itu apa yang jadi pertanyaan gitu Iya. kan. Tentu pelabuhan yang mendapatkan izin dari Iya. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perhubungan, ya, dan iya. ada penetapan dia sebagai ya kawasan pabean. Oh, Nah, oke. oke ya. Nah, kemudian yang poin penting setelah tadi pelabuhan untuk sebelum nanti kita bicara endorse, Iya. ada satu dokumen yang sangat penting yang kita sebut PPBJ. Ya, Apa tuh, Pak? pemberitahuan masukan pengeluaran barang dan jasa gitu ya dalam daerah pabean. Oke. Jadi pengusaha yang ada di Batam, ini dokumen penting ya, PPBJ lah nanti. PPBJ. Pokoknya kawan pajak semuanya untuk bisa memperoleh fasilitas dipungut ya, pengusaha yang ada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang bermaksud memperoleh BKP berwujud dari pengusaha yang ada di TLDDP, TLDDP atau di kawasan berikat berikat, di atau kawasan KEK, ekonomi khusus gitu kan, harus membuat PPBJ. PPBJ. Iya, Pak. jadi istilah mudahnya orang, kita contoh ada Batam ya sering ya, boleh, orang Batam. boleh, Pak. Bu Wina, saya ingin beli barang dari perusahaannya Bu Wina yang ada di Jakarta. Iya. Oke, kita akan tunggu tinggal tanya, Pak, tolong saya minta PPBJ-nya. Orang Oke. Batam yang akan membuat PPBJ. Nah, Oke. PPBJ ini dasar bagi PKP penjual Ya, kita yang ada yang di di luar TLDDP, daerah. di Kaber, di KEK ini untuk membuat faktur yang tidak dipungut. Ya ini teknisnya Oh. kodenya 07 gitu kan. Iya. Kalau 08 bebas gitu kan, Bebas, 07 tidak dipungut. Jadi dia hanya akan meng-entry di e-fakturnya 07 kalau sudah ada PPBJ. Nah, kapan dibuat PPBJ? Ya paling lama sebelum pemasukan BKP berwujud ke dalam KPBPB. Iya, Jadi tidak akan pernah KPBPB-nya, bisa masuk dan memperoleh faktur 07 kalau tidak ada PPBJ. Oke. Nah, kemudian akan disampaikan secara elektronik nih kawan pajak semua melalui ya SIN-SW lah. SIN-SW itu Sistem Indonesia Nasional Single Window. Ya, ini untuk mempercepat tadi. Gitu ya. Maka KPP tempat pengusaha di KPP BP terdaftar di KPP Batam gitu ya berarti ya. Kemudian PKP yang menyerahkan BKP berwujud ya, dan nanti akan link ke teman-teman di bea cukai karena termasuk pabean dan cukai. Ya. Nah, kemudian memenuhi ketentuan harus mencantumkan
keterangan mengenai perolehan BKP berwujud ya, dan dilampiri dengan apa? Dengan salinan perikatan atau perjanjian tertulis pembelian BKP berwujud. Oke. Nah, itu Jadi poin penting ya Mbak Wina dan kawan pajak kuncinya semua. ya Pak, itu Iya. kuncinya ya. Oke. Tadi kan dijelaskan sedikit ada endorsement. Endorsement itu gimana sih Pak sebenarnya? Oke, jadi Iya. kalau kita berbicara tentang endorsement ya, Iya. endorsement ini adalah satu kegiatan untuk memastikan bahwa barang kena pajak yang sudah dibuatkan oleh faktur 07 Iya. oleh si penjual ya, kemudian dengan SIN SW ada PBBJ tadi Iya, ya, PPBJ. ini akan diteliti oleh teman-teman yang ada di KPP. Dari Oke. DJP yang akan Dari diberikan pihak DJP-nya. kewenangan ya. Oke. Proses dari penelitian ini pada prinsipnya adalah memastikan bahwa memang antara persyaratan administratif dengan kenyataannya sudah match. Sudah match. Jadi Yes. barang betul-betul sudah masuk ke dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nah, sehingga fasilitas PPN tidak dipungut ini sudah tepat diberikan. Oke. Kepada siapa? Kepada pengusaha yang terdaftar di KPBPB. Dan barangnya memang masuk di kawasan perdagangan bebas, ya. pelabuhan bebas. Oke, luar biasa. Tadi sangat simpel loh. Sangat simpel ya kawan pajak. Tadi dijelaskan oleh Pak Rifan ya. Jadi kuncinya ada PPBJ, terus kemudian izin berusaha ya Pak. Betul. Oke. Nah, PPBJ itu sebenarnya kan tadi kan udah dijelasin ya oleh Pak Rifan kalau itu dia secara elektronik ya Pak. Betul. Disampaikannya. Nah, itu bisa kan kalau kita kan faktur bisa pembatalan, bisa itu. Nah, kalau PPBJ ini gimana Pak? Bisa juga? Oke. Yang namanya dokumen itu pasti memungkinkan ya, dibuat ruang kalau ada pembatalan salah satu contohnya. Tetapi tidak boleh serta-merta dibatalkan ya. Dibatalkan misalnya, Pak ini gak jadi deh gitu kan. Tapi harus ada dokumen-dokumennya. Oke. Dasar dari pembuatan PPBJ tadi kan ada perjanjian tertulisnya atas pembelian barangnya. Ketika alas hak gitu kan, dokumen dasar sumber penerbitan PPBJ ini batal, misalnya transaksi jual belinya batal, ada akta pembatalan, tentu tidak diberikan, tentu diberikan juga ruang untuk membatalkan PPBJ-nya. Bisa ya kawan pajak. PPBJ itu bisa dibatalkan juga atau dibetulkan ya Pak. Misal ada salah ada nih. salah. Tentu berdasarkan pada keterangan. Oke. Pendukungnya ya. Harus ada bukti pendukung ya. Nah, jadi jangan khawatir ya kawan pajak ya. Kalau pemerintah itu ngasih fasilitas, pasti dipastikan itu untuk menutup celah-celah ya Pak. Celah-celah yang mau memanfaatkan nih, yang tidak bertanggung jawab ya, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rifan. Oke, sangat menarik loh Pak Rifan. Tadi dikasih contoh ya, gimana kalau misalnya BKP itu masuk nih ke dalam kawasan KPBPB dari misal TLDDP atau KEK atau juga kawasan berikat. Nah, misal kalau ada contoh lain nggak Pak? Tadi kan yang dijelaskan oleh Pak Rifan ada banyak ya. Ada banyak sekali. Mungkin Pak Rifan masih ada yang ingin disampaikan nih ke kawan pajak gitu terkait dengan fasilitas ini. Oke. Kalau mau dikupas satu persatu tentu panjang ya sangat kawan panjang, pajak semua betul, nanti rasanya wah kita nanti datang aja deh gitu kan atau kita buatkan sesi diskusi khusus gitu kan. Tapi kita ingin mempertajam tadi terkait dengan barang kena pajak berwujud dulu ya. Nah, kawan pajak tentu akan membayangkan bagaimana tata laksana administrasi PPN gitu kan. Kalau kita misalkan menjadi supplier atau vendor bagi pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Bagi kita syarat mutlak kita harus meminta pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk membuat PPBJ. Nah, kalau tidak ada pilihan lain. Jangan sekali-kali menerbitkan faktur 01. Artinya apa? PPN yang dipungut biasa. Nah, kalau ini nggak dilakukan berarti ya sanksi administrasi ini akan berujung pada konsekuensi administrasi pajak. Di siapa? Berarti di PKP penjual dong. Kok nggak ada PPBJ-nya, kok dibuatkan 07 gitu ya. Oke, jadi ini yang ingin kita pertegas. Kemudian yang kedua, tadi kita cerita tentang endorse gitu kan. Endorse berarti kan ketika dokumennya sudah oke, dimasukkan di Batam, ternyata di endorse nggak pas gitu kan. Nah, siapa yang akan menanggung? Berarti sudah lepas dari PKP si penjual. Nanti itu berarti si pihak
pengusaha yang ada di kawasan perdagangan bebas dan ya. pelabuhan bebas. Jadi inilah keadilan yang kita sebut ya. Iya, Proporsinya oke. udah kita pisahkan ini kawan Oke. pajak semuanya. Iya. Jadi jangan khawatir ya. Podcast ini diharapkan kawan pajak ada pemahaman ya Iya. secara tepat bagaimana menerapkan PP 41 PMK 173 atas penyerahan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kalau yang ada di dalam perdagangan bebas dan pelabuhan bebas relatif tidak ada masalah ya karena Iya, non PKP karena dibebaskan juga dari langsung ya. PPN. Oke. Wah, luar biasa sekali kawan pajak. Tadi Pak Rifan sudah menjelaskan ya, mulai dari yang paling simpel nih, kenapa sih dibuat KPBPB ini, sampai dengan teknisnya seperti apa sih gitu ya penerapannya, fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah di kawasan KPBPB ini. Nah, dengan berakhirnya tadi, itu maka berakhir pula diskusi kita hari ini mengenai fasilitas PPN dan PPNBM di kawasan bebas. Jangan lupa untuk like dan komen serta share video ini untuk menyebarkan informasi mengenai perpajakan kepada kawan pajak lainnya ya. Dan kawan pajak juga dapat request loh, tema apa sih yang mau dibahas untuk sesi podcast bijak atau bincang pajak edisi selanjutnya. Nah, terus belajar, perkuat literasi agar kepatuhan perpajakan meningkat. Oke, karena akumulasi kepatuhan kawan pajak semua akan membuat pajak kuat Indonesia maju. Saya Wina. Dan saya Ahmad Rifan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you on the next video. Okay.